Acara selanjutnya, sosialisasi pembinaan akhlak mulia Kelurahan Mangsang, Kecamatan Sungai Beduk, yang akan disampaikan oleh Bapak Mariono selaku penyuluh pernikahan. Kepada beliau, majelis mempersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Pak Camat, segenap jajaran penggerak PKK Kota Batam, kecamatan yang hadir, tokoh agama, tokoh masyarakat, semua yang hadir. Ini ada geramis datang, mudah-mudahan semuanya ini adalah berkat dari Tuhan Yang Maha Esa. Amin, Allahumma. Oke, baik. Langsung saja sambil menunggu Ibu Wakil Gubernur. Tadi kata Pak Camat, Pak Mariono tentang keluarga saja. Biasanya materi penyuluhan saya tentang penggunaan teknologi HP. Yang kedua masalah keluarga. Yang ketiga adalah masalah kerukunan. Sekarang fokus masalah keluarga. Tadi disebut oleh MC, saya adalah penyuluh pernikahan. Sebenarnya penyuluh Kementerian Agama yang fokus pada keluarga sakinah mawaddah warahmah. Bapak Ibu yang berbahagia, supaya rumah tangga kita tenang, dalam bahasa agamanya sakinah, ini perlu diawali dari proses menentukan pasangan. Sebelum saya menceritakan tentang bagaimana membangun keluarga bahagia pasca akad nikah, saya ingin jelaskan dulu sebelum akad nikah. Mana tahu anak-anak ibu mau mendapatkan jodoh. Nah, ini tolong perhatikan. Atau ibu bapak ada yang belum nikah. Ada nggak yang belum nikah? Ada. Nah, ini tolong perhatikan. Kalau kesulitan cari jodoh, bisa minta dengan saya jodoh. Saya buka biro jodoh masalahnya, Pak. Silahkan aja. Semua agama boleh, karena saya orang Kementerian Agama. Pertama, ketika anak kita menyatakan atau lapor dengan kita sebagai ibunya, sebagai ayahnya, baik anak laki-laki maupun anak perempuan, orang tua wajib membantu menentukan jodoh anak, apalagi anak perempuan. Dalam agama, anak perempuan ini yang menentukan jodoh bukan dirinya, tapi siapa? Orang tua. Maka supaya selamat, supaya anak kita mendapatkan pasangan yang terbaik, ikuti budaya Republik Indonesia khususnya Melayu, yaitu merisik. Kalau orang tua misalnya ada informasi anak kita cinta dengan si A, anak kita ini mencintai seseorang atau dilamar seseorang, pertama ingatkan, sebelum anak wanita menerima cinta dari seorang cowok atau seorang laki-laki belum melamar seorang wanita, pastikan orang tua kepada anak, nak, jangan dulu terima cinta sang cowokmu. Yang kedua, kalau laki-laki, nanti dulu kalau nembak dengan seorang wanita. Paham nembak ya? Menyatakan cinta. Perlu merisik, cek and recheck dulu. Calon suami anak kita, calon istri anak kita itu siapa? Karena zaman now banyak penipuan. Apalagi percaya dengan cowok media sosial. Bukankah banyak bukti ini cowok sepertinya cewek? Betul apa tidak? Di Jakarta ribut, setelah menikah kok ternyata sama-sama perempuan. Di Piayu dulu di sini perempuan dengan perempuan menikah, bayangkan. Karena sekarang ini banyak orang tidak jelas, sepertinya laki-laki ternyata cewek. Di sini pernah kejadian. Maka perlu cek and recheck. Caranya, kalau anak kita perempuan, misalnya bilang dengan kita, Ma, aku nih ada cowok yang suka loh.
Mama nggak boleh marah dengan anak, diam saja. Habis itu ibu berundingan suami, cepat ambil langkah, lakukan merisi, kata Melayu. Merisi itu nengok-nengok. Kalau laki-laki itu mengatakan kepada anak kita, ngaku rumahnya di Sagulung, perlu dicek. Keluarga, cek ke tetangganya, betulkah dia rumahnya di Sagulung? Itu satu. Kan belum tentu di Sagulung. Ngakunya dia punya rumah bagus, ternyata belum tentu. Di foto media sosial kemana-mana, kalau nak kunjungan pacar ke sini mbak mobil, ternyata dia hanya sopir anggota DPR. Bukan dia punya mobil itu. Ini di Batam luar biasa penipuan itu. Tapi itu laki-laki kreatif juga sebenarnya. Ya bagaimanapun kadang-kadang untuk mendapatkan pasangan ini kadang-kadang ya seperti bapak-bapak juga dulu bohong-bohong sedikit juga. Ya itu rayuan, namanya biasa aja. Ya seperti itu. Kalau seorang ibu, anak laki-laki menyatakan cinta dengan seorang wanita, khusus anak kita laki-laki, kalau menikah dipastikan anak laki-laki itu tetap harus hormat dengan ibunya. Dipastikan anak laki-laki kita tetap mencintai ibunya. Dipastikan anak laki-laki kita itu harus tetap taat dengan ibunya. Karena di pundak laki-laki ada 4 wanita yang harus diurus. Istri, ibu, anak perempuan, saudara perempuan. Calon menantu perempuan tuh cek juga kelakuannya itu betul apa tidak. Itu bisa dicek dengan tetangga di rumahnya. Kalau anak wanita itu dengan bapak ibunya pun kurang ajar, apalagi dengan mertuanya. Paham apa tidak? Kalau dia taat dengan bapak ibunya, dia akan baik juga dengan mertuanya. Paham ya? Itu bisa dicek, dengarkan tetangga kiri kanan. Betul tidak dia anak perempuan tuh sayang dengan emaknya, sayang dengan bapaknya? Kalau calon menantu kita anak perempuan, dengan bapaknya sayang, dengan ibunya sayang, dengan adik beradik rukun. Kalau orang tua sibuk dia tidak main HP. Kalau ada tetangga sedekah dia ikut bantu-bantu. Berbahagialah ibu sebagai calon mertua. Paham ya? Sebelum nikah. Tapi ini cerita kalau ibu bapak belum nikah. Kalau sudah nikah tak usah diingat-ingat lagi tuh. Oke, sekarang setelah menikah, ibu bapak, pertama ini saya lihat lengkap laki-laki perempuannya. Saya biasanya dengan ibu wagub ini asik banyak emak-emak aja. Ini luar biasa banyak ibu. Kepada bapak-bapak dulu. Pak, bapak, pak, di mata istri pak, dengarkan baik-baik. Rumah tangga ini akan bahagia pak. 2 saja. Keinginan istri pada suami. Yang pertama, suami jangan pernah selingkuh. Yang kedua, duitnya tidak putus. Itu aja yang diinginkan istri kita, Pak. Istri kita tidak butuh suami pejabat. Tak butuh dia, Pak. Istri tak menyesal suaminya tak jadi anggota DPR, enggak. Istri juga tak butuh suaminya jadi ketua RT atau RW, tak ada. Yang dibutuhkan 2 saja. 1, suaminya tidak selingkuh. Yang kedua, duitnya tidak putus. Itu aja. Bahagia kali istri 2. Walaupun bapak tinggal di Role, walaupun bapak ngontrak, jabatan tidak punya, bapak ndak banyak tingkah, duit tak putus. Woi, senang kali bini. Walaupun bapak punya mobil, punya rumah bagus, jabatan mentereng, kalau gilir bayar listrik tak ada duit, bayar kredit mobil tak ada duit, tiap hari tukang kredit nagih, pening bini doang. Apalagi bapak ini tak betul juga, giliran tagihan datang minggat pula. Coba kenapa nggak stres istri? Betul apa tidak, Bu? Pak, khusus bapak-bapak ingat-ingat baik-baik. 1, jangan pernah Bapak kalau nak selingkuh tuh Pak, namanya memperpendek umur, banyak pikiran Pak. Pada ibu-ibu,
Pak, bapak tak usah menyesal tak jadi orang ganteng. Bini tak butuh juga suami ganteng. Tak akan pernah menyesal Pak istri kita. Ngapa suami aku nih potongan tak macam artis ya? Tak ada dia menyesal. Yang dibutuhkan istri loh Pak, 2 aja. Ayo kita ulangi. Tidak selingkuh. Yang kedua duitnya tidak putus. Betul apa tidak Bu? Dengarkan Bapak ya. Supaya duit tidak putus Pak, ilmunya 2. Pertama, Bapak harus kerja keras alias jangan pemalas. Yang kedua, jangan semua uang diberikan kepada istri. Habis begitu Pak. Jangan pemalas tuh Pak. Banyak hari ini yang menjadi masalah sebenarnya setelah era demokrasi. 1, gara-gara HP banyak suami pemalas. Yang kedua, gara-gara politik demokrasi gaya bebas seperti Amerika, para suami tidak memikirkan keluarga tapi banyak memikirkan nasib negara. Negara nih Pak, sudah ada presiden, itu tugas dia. Yang ngurus negara ada presidennya, ada para menteri, ada anggota DPR RI, itu tugas negara. Provinsi sudah ada gubernur, ada kepala dinas. Kota Batam sudah ada Pak Wali, ada kepala dinas. Kecamatan sudah ada camat. Mikirkan kelurahan sudah ada Pak Lurah. Tugas Bapak ini kakak kepala keluarga, fokus saja ngurus rumah. Urus beras ada apa tidak, listrik nak diputus, itu aja Pak. Ini beteka ulah leher di kedai kopi, bagus mana ya Prabowo, di Ganjar, apalah Bapak ini. Sehebat-hebatnya presiden Pak, ngasih apa ke kita? Tak ada juga pun. Nanti pada waktu pemilihan terserah Bapak milih 3 presiden itu sudah disahkan KPU, lantaklah. Tugas kita ini ngurus apa tadi Pak? Listrik sudah dibayar apa belum? Air, beras, anak sekolah nak dibayar, betul apa tidak? Wih, ini beteka urat leher kedai kopi, macam betul ya. Duit di dompet 10.000 lah, cerita pula bisnis miliaran. Ya Allah Pak Saudara. Lebih bagus Bapak fokus urus keluarga, betul apa tidak? Yang kedua, duit itu jangan semua diberikan kepada istri Pak, lewat semua. Nah, itu pula masalah. Bu, Ibu, Bu, tentang keuangan keluarga ada 3 yang dilakukan dalam keluarga, tapi tak ada undang-undangnya ya. Semua uang diberikan kepada istri. Itu ilmu 1, itu yang diinginkan perempuan. Suami gaji 7 juta, istri semua. Gaji 10 juta, istri semua. Itu yang diinginkan wanita. Suami ya macam kulinya bini. 8 juta kasihkan, nak butuh rokok, minta dengan bini. Kita ini ada, jangan dikira tidak ada. Itu yang diinginkan istri. Baik, kurang tepat. Ilmu kedua, semua uang diberikan kepada istri. Semua uang dipegang suami. Istri hanya diberikan berdasarkan kebutuhan harian. Ya, hari ini aku nak beli beras dengan terasi 5 kilo. Nah, dikasih. Boleh aja. Tetapi itu juga tidak baik. Yang paling baik, yang paling tepat, kebutuhan rutin istri pegang. Yang tidak rutin tetap suami. Yang rutin itu apa? Bayar air, bayar listrik, kredit mobil, kredit rumah, anak sekolah, iuran sampah, iuran masjid, iuran gereja, apa saja yang sudah ketahuan dari awal 100% berikan kepada istri. Jangan pula dipegang suami. Kalau duit dipegang suami, nanti listrik itu tak dibayar, habis di kedai kopi duit itu. Nah, lalu Pak, bagaimana cara ngitung makan? Begini, kalau kami edaran Kementerian Agama, kalau ada orang tidak puasa sehari, bayar fidyah, gantinya 15.000. Ibu makan sehari anggaplah 15.000.
Kalau di rumah tuh isinya anak 3, suami istri berarti 5. Ngitung makan 15.000 kali 5 berarti 75.000 per hari. Apakah cukup Pak Mariono sehari 70.000? Cukup, yang penting masak. Yang tak cukup itu asik beli nasi padang, gupat goput nggak cukup lah. Coba anak 5 habis nggak 2 kilo sehari? Enggak kan? Sehari itu paling 1,5 kilo, itu pun kalau diduitkan 25.000 sehari. Beli lauknya, bayam, kacang, segala macam, anggaplah 50.000. Cukup 5 anak 75.000 sehari. 75.000 kali 30 ditambah bayar air, bayar listrik, 6 juta total. Ya 6 juta itu berikan kepada istri. Kalau suami dapat duit 8 juta, suami yang megang. Yang 2 juta, yang 6 kasih istri. Yang 2 juta untuk apa? Ban mobil bocor, suami. Nanti rumah bocor, suami. Mendadak sakit, suami. Nak buat pagar rumah, suami. Jangan minta dengan bini, Pak. Kalau semua uang diberikan kepada istri, Pak, percayalah lewat semua. Bapak nak gendari genteng, asbes bocor. Menurut hitungan Bapak untuk makan minum lebih, minta dengan bini. Bo, aku nak minta duit lah 100.000. Ini gentengnya habis, kata bini. Ketika ditanya kemana duit, marah pula dia. Itulah persoalannya. Maka akibat semua uang diberikan kepada istri, terkesan istri ini tidak adil dalam belanja. Tapi itu di Batu Haji tempat saya, bukan di Sungai Beduk. Coba kalau tidak percaya Pak ya, tapi bukan di Sungai Beduk Pak. Coba nanti Bapak balik ke rumah kita masing-masing. Kita cek sepatu Bapak berapa jumlahnya dengan sepatu istri. Yang nyari duit di suami Pak. Hujan kehujanan, panas kepanasan, dibentak atasan sampai kita kecelakaan lecet bini di rumah. Bapak cek sendal Bapak dengan sendal istri banyak mana. Bapak ingat aja, yang nyari duit kita tuh Pak. Sendal suami paling hebat 2. Yang agak bagus tuh belum tentu dipakai sekali, itulah balik kampung. Yang biasa ke masjid itu juga, ke gereja itu juga, nak ke pasar itu juga, nak gotong royong itu juga. Coba punya istri yang mirip artis bentuknya walaupun imitasi 2. Coba hitung anjir kopiah suami dengan jilbab istri berapa, tas suami dengan tas istri berapa jumlah. Bapak itu aja nanti. Ya, yang paling ekstrim coba hitung celana dalam gitu. Berapa punya istri, berapa punya suami. Bapak hitung aja. Nanti balik. Ini kita Pak yang nyari duit siang malam, panas kepanasan, hujan kehujanan. Punya Bapak paling hebat selosin. Itu pun bentuknya tak jelas lagi. Dan merek buaya lagi. Tahu merek buaya? Apa itu? Krokodil. Yang punya bini coba, yang mau tipping aja selosin. Ya Allah Pak. Padahal Bapak ada kewajiban yang muslim menunaikan ibadah haji Pak. Bapak kan tahu sekarang menyaksikan. Ada keluarga itu pendapatannya sebulan 10 juta, tapi nggak punya apa-apa. Ada keluarga ini pendapatan hanya 5 juta. Bisa beli rumah, bisa punya mobil, anak bisa sarjana. Lo yang duitnya banyak, rumah nggak ada, mobil nggak ada, anak tak bisa sarjana. Ternyata tergantung pengatur. Bapak nak balik kampung, mana tahu mendadak keluarga sakit. Kita punya duit sendiri Pak, paham Pak ya? Tapi kalau Bapak katakanlah pengeluaran 6 juta, pendapatan 4 juta, jangan pula mengatakan bini boros. Ini kadang-kadang suami ini tak paham juga. Asik ngomong dengan bini, kau nih boros sekali, boros sekali. Bukan boros semua, harga sudah serba mahal. Oke, sekarang kepada ibu-ibu. Bu, ibu, yang diharapkan suami Bu terhadap istri Bu tak banyak sebenarnya.
Yang paling penting istri tidak cerewet. Itu yang dibayangkan suami itu, macam mana bininya tidak cerewet. Yang kedua, suami ini Bu mengharapkan istri itu lemah lembut. Yang ketiga, Bu, istri ini kalau dilihat menyenangkan, pastinya kalau sudah tak bisa cantik lagi, minimal jangan bau. Itu yang diinginkan suami. Oke, tidak cerewet. Bu, kalau istri cerewet, ada 4 kemungkinan dampaknya. 1, suami melakukan KDRT. Kalau ada suami menempeleng istri, itu sudah nggak kuat lagi sebenarnya. Paham Bu ya? Kalau ada suami menempeleng istri, itu berarti sudah keterlaluan. Jangan cerewet. Yang kedua, suami menceraikan istri. Yang ketiga, suami selingkuh akibat cerewetnya. Makanya kalau ada suami selingkuh, cek juga bini itu kenapa sebenarnya. Yang keempat, suami ibu bakal mati cepat. Apakah betul? Betul. Karena ada penelitian di Amerika, istri yang cerewet mempercepat kematian suami. Pikiran. Sakit ini kan 2 penyebabnya. Pertama apa? Faktor makanan maksimal 28%. Yang kedua pikiran 72%. Makanya rata-rata banyak janda apa udah? Banyak janda karena bapak rata-rata mati duluan. Ya mudah-mudahan bapak tidak punya bini cerewet. Tapi Bapak, sebenarnya supaya tidak cerewet sederhana Pak, balik ke rumus awal tadi. Bapak tak banyak tingkah, duitnya tak putus, bini itu diam Pak. Kalau bapak tak percaya, besok bini bapak cerewet, mama lempar bapak duit 3 juta, diam ya. Ternyata menutup mulut istri ini Pak bukan dengan nasihat, tapi betul tidak Bu? Duit kota ya, ada ungkapan uang bukan segalanya, tapi ingat segalanya pakai uang. Oke, Ibu, Bu, ada masalah bagi ibu-ibu ini sebenarnya. Dulu ibu mendapatkan seorang laki-laki yang sekarang jadi suami karena ibu menutupi kelemahan yang sebenarnya, yaitu ibu sebelum nikah dengan kami dulu tidak cerewet, lembut. Yang kedua, cantik. Sebelum jadi dengan kami nih, kalau ngomong itu volume suara ya maksimal 20%. Ketika dipanggil Dek, kata orang Jawa tuh, wanita menyebut dalam, lembut Bu. Tapi kita nih Pak rata-rata laki-laki tuh ketipu oleh kerja bini nih. Ya, tapi gimana lagi Pak ya? Nak cerai, kasihan anak. Nak kawin lagi, tak ada modal. Ya sudahlah Pak, sabar aja, tahankan saja. Itulah banyak suami ibu, ya akhirnya ditahan sakit hati, mati dia. Ya Allah. Jadi kasihan lah. Suami ibu nih bukan kuat kali. Ibu kan mengira suami ini hebat, mana ada suami hebat tuh. Jangankan ibu cerewet, pagi-pagi ibu tidak membuatkan minum saja. Coba ibu tanya dan pusing Bu suami ini. Ibu tak buatkan air minum saja, galaunya luar biasa.
Mukanya aja suami ini hebat, tak ada apa-apanya bu sebenarnya dibanding istri. Cuman suami ini ngomong aja pandai sebenarnya, tapi hakikatnya kuat istri. Paham ibu ya? Jangan cerai. Cobalah ibu nih kembali seperti awal sebelum nikah dulu. Itu bu yang kami inginkan sebenarnya siang malam. Ketika ibu lembut, tetap cantik, kami laki-laki ini semangat juga nyari duit itu. Ini kan repot, dikasih 1 juta masih marah juga, dikasih 3 juta masih marah juga, dikasih 10 juta masih marah juga. Ya itulah kemudian laki-laki malas nyari duit tuh bini. Paham bu ya? Lembut. Nah supaya ibu tidak cerewet, 1, jangan terlalu banyak kegiatan sehingga tidak capek. Fokus saja jadi istri yang tugas pokoknya ngurus anak, ngurus rumah, ngurus suami, itu aja. Kalau ibu kulu kilir ke sana kemari, silahkan kalau ada manfaat. Kalau sekedar ikut caleg sana, caleg sini, paling dapat apa ya? Ya dapat kaos saja kan. Rumah nggak terurus, anak nggak terurus. Saya sering sampaikan di mana-mana, ibu boleh banyak kegiatan, tapi jangan lupakan tugas pokok. Kalau ibu di rumah fokus, insya Allah ibu tidak capek, nanti tidak bakal cerewet. Jelas bu ya? Yang kedua, yang diinginkan suami kepada istri, istrinya tetap paham ibu? Ada yang harus ibu pahami. Kalau wanita berharap dengan laki-laki itu setiap saat berubah. Kalau kami laki ini tak berubah. Kalau istri coba pada laki-laki usia 17 tahun sebelum nikah dulu, butuh laki-laki yang gagah walaupun miskin tak apa-apa. Dulu sebelum nikah kita. Usia 25 tahun butuh laki-laki yang dewasa. Usia 30 tahun butuh suami yang banyak duit. Usia 45 tahun butuh yang kebapaan. Usia 50 tahun butuh yang sayang keluarga. Itu wanita terhadap suami. Sementara laki-laki berharap kepada istri tidak berubah-berubah. Usia 17 tahun ingin wanita cantik. Usia 25 tahun ingin wanita cantik. Usia 30 tahun ingin wanita cantik. Usia 40 tahun ingin wanita cantik. Usia 50 tahun ingin wanita cantik. Usia 70 tahun dah hampir mati, terbayang pula dengan mantannya yang cantik. Itu istri harus paham. Paham tidak bu? Paham ya? Nah, mudah-mudahan. Supaya istri tetap cantik, ada 2 caranya. 1, jaga pola makan. Ibu akan tetap lebih cantik insya Allah kalau sering makan sayur daripada makan KFC, makan bakso, terutama yang mengandung lemak. Itu kurangi supaya ibu tetap cantik. Kalau ibu sudah terlanjur sering makan daging, makan bakso, makan telur, itu kan lemaknya banyak. Ibu harus diimbangi dengan rajin olahraga. Kalau nak skincare mahal. Ya sebenarnya kepada laki-laki juga jangan membayangkan istri itu seperti artis. Itu Ayu Ting Ting setiap minggu skincare-nya itu 4.800.000. Lo bapak ngasih apa dengan bini? Bedak pipa aja gak ada ngutang. Jangan ikuti Syahrini.
yang setiap bulan gaji tukang rias itu 48 juta. Lah bapak dompet cuma 5 juta, berharap pula bini cantik. Ya enggak usah lah terlalu bermimpi kan. Ya kepada laki-laki Pak, ya juga jangan terlalu bermimpi dengan istri yang ingin cantik. Bapak membayangkan istri cantik seperti dulu. Pak, istri kita cantik juga dulu. Kan kita juga yang merusak kecantikan istri kita kan. Ya sudahlah, terima saja apa yang ada sekarang ini. Ibu bapak yang berbahagia, jaga pola makan. Apa tadi yang kedua? Jangan banyak pikiran. Sebab orang banyak pikiran, satu akan menyebabkan stres. Lemaknya banyak. Nanti Bu kalau udah banyak pikiran, ya Allah Bu, maaf, muka berminyak, cantik sudah tak ada lagi. Sementara suami ingin wanita cantik. Nah, Pak, Bu, Ibu, Pak Mariono, saya ini kan usia sudah hampir 60 tahun, Pak. Istri saya 60 tahun juga. Kata Pak Mariono ingin wanita cantik terus suami ini, Pak. Sementara saya kan tidak mungkin lagi pada tua. Begini Bu, kalau ibu mampu menjaga pola makan segala macam tuh Bu, minimal ibu badan jangan bau, kecuali sama-sama bau nggak apa-apa. Contoh petani yang sama-sama di kebun, suami bau, istri bau, suami tak mempersoalkan itu. Kenapa? Sama-sama bau. Itu nggak masalah. Maksud saya Bu, ketika di rumah, maka ibu harus pahami, supaya badan ibu tidak bau, dua caranya. Satu, pastikan jangan ngentut di hadapan suami. Yang kedua, jangan keluar keringat sedang ada suami. Lalu bagaimana caranya Pak Mariono? Pekerjaan yang menghasilkan keringat jangan dikerjakan ada suami di rumah itu. Apa itu pekerjaan yang menghasilkan keringat? Ngepel, nyuci, nyapu, masak, nyetrika. Tuntaskan sebelum suami pulang. Atau suami sedang tidur, kerjakan itu. Begitu suaminya sampai di rumah, begitu suaminya bangun, ya Allah, semua pekerjaan yang menghasilkan keringat semua sudah tuntas. Istri tinggal dampingi suami. Ya Allah Pak, senang kali kita itu. Ini kita sedang kerja di Pemko di Tanjung Uncang, panas kepanasan, hujan kehujanan, bini di rumah asik selpong, kulu kiri kulu kilir. Begitunya suami pulang lah pura-pura sibuk, pulang nyetrika masih dia buat semua kepala suami pusing Bu. Ketika nak balik ke rumah di Pemko ketemu lama janda yang cantik harum. Di rumah sudah potongan bini, tak jelas bau pula. Coba kenapa ndak pusing kepala suami? Ketika kerja di kantor capek susah segala macam, balik ya Allah rumah sudah bersih, istri sudah cantik. Ya Allah kata suami, maknya ngomongnya lembut, tak bentak rasanya Pak. Kita ndak mungkin laki-laki selingkuh. Kalau bini macam itu, ini sudah potongan tak jelas, bentar aja kerja itu. Pusing kepala suami. Baru 30 menit duduk di rumah, lah nyari pula kedai kopi di Sunrise di GMP. Ini akibat tidak nyaman di rumah. Paham tidak Bu? Oke, coba saya tanya. Ngepel, nyapu, masak, nyetrika, nyuci. Kalau total cukup nggak 3 jam? Cukup. Apa pula tak cukup? Saya ulangi. Masak, ngepel, nyuci, nyetrika, nyapu. Cukup tak? Cukup. Rumah kita ini berapa sih lebarnya? Lihat, emak kita di kampung halaman, rumahnya 10 kali 15 meter, tuntas nyapu.
Lah kita di Tanjung Priok cuma 5 kali 4 meter. Sudah kepotong dapur, sudah kepotong kamar mandi, nyapu sampai 5 jam. Apa kerja bini? Main HP. Itu yang jadi masalah. Setrikaan berapa sih? Ini kadang-kadang gara-gara HP juga. HP ini kadang-kadang setrikaan banyak. Bukannya setrika, malah difoto. Pret, masuk Facebook. Buat status. Ya Tuhan, kapanlah setrikaannya selesai? Nggak akan selesai. Kata Ibu Pak Mariono, foto masukkan ke HP itu kan hanya 2 detik. Iya, persoalannya Ibu nunggu komen orang itu. Ya kapan selesainya? Oke, sekarang masak. Nyuci beras paling 3 menit. Masukkan Rexokel 15 menit masak. Ceplok telur segala macam. Masak itu paling lama 20 menit kalau dikerjakan. Yang buat dan kerjakan tuh baru masak ikan asin. Lah foto pula. Ini yang jadi masalah. Masak dengan nyapu bisa serentak. Apa susahnya? Yang nggak bisa itu mungkin nyetrika dengan ngepel, baru nggak bisa. Kalau nyetrika mungkin harus fokus. Kalau masak ngepel nyuci bisa. Paham tidak, Bu? Fokus. Lah sekarang suami katakanlah kerja di Tanjung Uncang atau Pemko, masuk jam 7, balik jam 5, katakanlah satana. Berapa jam Ibu ada waktu di rumah tuh? Tuntas. Walaupun tanpa pembantu. Saya bilang tadi, Ibu ini berapa sih luas rumah? Rumah kita nih bukan 5 hektar. Bu, Ibu, Bu, emak kita dulu di kampung halaman mau makan jam 8 malam, sebelum maghrib sudah siap-siap. Betul apa tidak? Ngangkut kayu, nyuci beras. 2 jam mak kita masak dulu. Makan semua, tak ada yang tak makan. Lo hari ini masak tak sampai 25 menit. Suami nggak sempat makan nasi, makan super mie aja terus. Apa kerja bini? Main HP. Tapi itu mak-mak di Batu Haji, bukan di Piayu. Beda. Kalau Piayu ini saya lihat baik semua. Paham, Bu? Mohon maaf, Bu ya. Ibu kena marah dulu sedikit, kan tugas saya itu. Ibu, Ibu, mudah-mudahan Ibu paham. Oke, kemudian yang bersama. Kalau rumah tangga ingin bahagia, pastikan HP suami istri digunakan bersama. Nggak boleh HP suami tak boleh dilihat istri. Nggak boleh HP istri tak boleh dilihat suami. Menikah ini menyatukan 2 hati yang berbeda. Menikah berarti menyatukan 2 HP yang berbeda. Bisa dipahami? Karena sekarang hati kita sudah pindah ke HP. Ada istilah zaman dulu, dalamnya lautan bisa diselami, dalamnya hati siapa yang tahu. Itu pepatah tidak berlaku lagi, Bu. Kalau sekarang ini dalamnya lautan susah diselami, dalamnya hati buka HP. Bu, Ibu, Ibu ingin lihat suami Ibu baik apa tidak? Buka dadanya, cek hatinya. Sekarang buka HP-nya, lihat isinya. Nanti malam. Ini hari apa nih? Bulan malam Jumat. Ibu tengok HP suami nanti. Kalau istri mengambil HP suami, dibuka dalam waktu lama dan berulang-ulang, suami Ibu tenang saja. Suami Ibu tak mempermasalahkan HP-nya dibuka istrinya, maka suami Ibu aman. Tapi istri jangan terlalu percaya. Kadang-kadang suami ini akalnya panjang, tapi relatif aman. Tapi kalau HP suami Ibu ambil, dia macam cacing kepanasan, hujan kehujanan, pokoknya ketakutan. Bu ya, resah, gelisah, marah, ketakutan, HP dibuka istrinya, saya umumkan suami Ibu bermasalah.
Nggak usah nanya dengan dukun, buang-buang duit. Mariono jawabannya siang. Suami ngangkat telepon, lari ke halaman. Tidur, bantalan HP. Buka HP, sembunyi-sembunyi. Itu HP sering masuk dalam kolornya. Kamar mandi, bawa HP. Bahkan nama pun banyak pakai kode. Tertulis di situ misalnya Junaidi. Setelah dibuka, Linda rupanya. Hati-hati bu, punya suami seperti itu. Tapi saya hanya ingin mengingatkan kepada para bapak. Dulu pak, selingkuh ini kelakuan bapak-bapak saja. Sekarang emak-emak pun lah jadi setan juga. Maka saya minta kepada para bapak, cek juga HP istri ini. Pak, bapak, sehari-hari menangani konflik rumah tangga. Jangan terlalu percaya yang istri yang aktif ke majelis taklim. Juga jangan terlalu percaya kepada istri yang kadang pakai cadar. Jangan terlalu percaya kepada istri yang sok agamis. Karena itu tidak ada jaminan. Yang namanya selingkuh itu pak sama dengan narkoba, bisa menghantam siapa saja. Apalagi istri kita punya mantan yang terindah. Dahsyatnya luar biasa menghantam rumah tangga kita. Maka bapak cek juga bini. Bapak bilang, Pak Mariono, bini aku nih pak tak cantik. Apa ada laki-laki mau pak? Persoalannya pak tak cantik itu mukanya. Kalau di HP itu pak cantik bini kita itu. Itu persoalannya. Bapak tengoklah di HP istri kita, di medsos istri kita, Facebook. Mana ada yang jelek? Kalau suami relatif lebih jujur. Mana yang di Facebook itulah muka asli. Kalau mama coba, ini umur sudah 50 tahun, macam budak 17 tahun juga. Bapak cek. Makanya banyak wanita ya disenangi laki-laki, pada ketemu pun potongan tak jelas juga. Tuh Pak ya. Yang kedua, Pak, apa? Istri kita mungkin tak kemana-mana, sekedar di rumah, pendidikan tak seberapa, tiap hari ngulek sambel. Kalau bapak tidak kontrol HP istri, gara-gara HP itu pak, laki orang juga bisa diulek oleh dia. Memang ada kelebihan sekaligus kekurangan wanita itu pak. Istri di apapun ceritanya ingin mempertahankan suami dengan cara apapun walaupun dia salah. Tapi bapak ingat, seorang istri ketika sudah cinta dengan laki-laki lain, dia tak peduli punya suami atau tidak. Dia tidak peduli laki-laki itu punya anak, punya istri, dihajarnya juga. Itulah yang saya sebut pelakor jahanam. Bisa paham Pak ya? Wanita itu begitu Pak. Ketika wanita itu sudah cinta dengan seseorang, dia tak peduli ada suami, dia tak peduli ada anak, dia tidak peduli laki-lakinya itu ada istri, dia tidak peduli laki-lakinya, karena cinta tadi gas saja terus. Maka maksud saya kepada bapak, pastikan istri bapak jangan dibuka peluang ada laki-laki lain dalam hatinya. Bisa paham Pak? Bisa paham Pak? Supaya tidak ada laki-laki lain di hati istri. Kembali ke rumus awal, suami jangan selingkuh. Yang kedua, duitnya tidak putus. Karena begini Pak, Pak, ada ungkapan wong Jowo, suami selingkuh karena nafsu, kalau istri selingkuh karena nesu, dendam. Maksudnya hampir tidak ada istri selingkuh kalau suaminya baik-baik, gitu Pak. Tapi kalau suaminya main gila dengan wanita lain, istri kita Pak bisa lebih kejam daripada suami. Itu paham maksudnya ya? Umumnya kalau suaminya setia, istri gak akan macam-macam. Suami setia,
istri bisa lebih setia. Suami gila, istri bisa lebih gila, Pak. Maka Bapak harus hati-hati. Bapak maksud saya hati-hati. Wanita kita ini, Pak, istri-istri kita ini banyak nggak lagi takut dengan suami, dan banyak nekat aja. Betul tidak, Bu? Kenapa bisa menggugat cerai? Satu, mungkin sudah tidak tahan lagi. Yang kedua, karena ibu mendapat peluang. Satu, kerja bisa, kalau di kampung kan beda. Ibu-ibu yang berbahagia, yang terakhir, jangan terlalu percaya dengan cowok media karena para istri ini, Pak, banyak selingkuh belum tentu dengan orang yang nyata. Laki-laki di medsos, Pak, belum pernah ketemu dia, tapi istri bisa jatuh cinta. Bu, ibu, bu, apapun masalah rumah tangga, jangan curhat di media Mengapa? Satu, masalah akan tambah melebar. Betul apa tidak? Ibu dengan suami ini masalah kecil, sekedar suami sering lambat pulang. Akibat dimasukkan di medsos, keluarga ikut campur. Nanti nyuruh pula cerai, yang buat masalah. Jadi kalau di medsos kan masalah kecil jadi besar. Yang kedua, ibu dengan suami ini belum tentu ada masalah selamanya. Betul apa tidak? Kalau sudah di medsos kan, tetangga sudah tahu, saudara sudah tahu, orang sedunia sudah tahu, tiba-tiba punya anak lagi, ribut lagi, punya anak lagi. Kata tetangga, macam mana engkau nih? Suami dibinatang-binatangkan juga di medsos, punya anak lagi pula, kan malu. Betul apa tidak? Yang keempat, terdokumentasi. Anak tahu, karena begini, sebejat apapun suami istri, anak tidak boleh tahu. Bisa paham? Dalam ilmu psikologi, anak tidak boleh tahu bapaknya salah. Anak juga tidak boleh tahu ibunya tak baik. Ketika di medsos kan, anak tahu apa tidak? Oke, yang terakhir, di medsos ini banyak penipu. Wah, alias banyak PHP. Ibu, Bu, ketika ibu curhat di media sosial tentang suaminya, sekali tak ada orang respon, dua kali tak ada orang respon, yang ketiga kali, ya Allah Bu, banyak orang tuh macam buaya, padahal buaya juga dia. Misalnya, yang sabar Bu, rajin-rajin saja berdoa Bu, karena ibu fotonya cantik di Facebook itu, bentuknya boleh beda-beda tipis dengan monyet aja sebenarnya. Tapi karena ibu tadi cantik, banyak laki-laki lama-lama misalnya ibu hapus status, aku lebih baik bunuh diri saja. Nanti laki-laki itu misalnya, Bu, daripada bunuh diri, kan masih ada abang di sini. Oleh setan juga budak tuh, sama aja sebenarnya. Paham ibu? Nah, yang jadi masalah, yang harus ibu ingat baik-baik, Bu ya. Ini ingatkan juga kepada anak wanita. Tidak ada satupun laki-laki bisa mencintai wanita sebelum ketemu. Laki-laki ini akan bisa mencintai wanita kalau sudah minum teh obeng sama-sama, makan rujak sama-sama, makan bakso sama-sama, bisa. Tapi kalau belum pernah duduk bersama, walaupun di medsos itu mengatakan, Bun, aku lebih baik mati tanpa diri, malah pret, bohong. Paham ibu? Mengapa? Karena laki-laki jatuh cinta dari mata ke hati. Wanita ada 3 jalan: mata ke hati, kuping ke hati,
dompet ke hati. Itu masalah bagi ibu-ibu. Makanya banyak anak perempuan termasuk istri kita, Pak, belum pernah ketemu dengan cowok itu entah di mana. Tapi nelpon itu, Pak, lembut. Udah bombok belum sayang. Itu ibu usia 45 tahun. Masa monoposnya sampai bergairah lagi, Pak. Karena bapak nggak pernah sayang-sayang dengan bini. Istri kita nih, Pak, udah sakit-sakitan. Ada cowok nelpon, sudah bobo belum sayang. Ya Allah, Pak, itu bini macam terbang lagi. Nah, betul pula kata ibu tadi. Terima kasih, Bu, dibantu ceramah saya. Malah tua juga sebenarnya. Pagi-pagi masuk lagi SMS, yang sudah pipis belum? Kemudian yang ketiga, nanti siang datang lagi, ya SMS, yang ayo kita makan suap-suapan. Aku di sini, engkau di sana. Ya, bohong. Betul apa tidak? Bu, Ibu, laki-laki ini suka main. Jadi jangan pernah percaya ada tembakan I love you di media sosial. Bohong. Makanya itu juga sebaliknya. Kalau laki-laki, bu, suami ibu sering chat dengan wanita lain, sayang-sayangan juga jangan terlalu dimasukkan hati. Karena laki-laki memang kerjanya suka main-main. Tapi kalau misalnya dibiarkan terus, bisa jadi betulan itu, Bu. Oke, ibu bapak yang berbahagia, akhirnya saya simpulkan, ibu bapak yang berbahagia, Bu, Pak, supaya rumah tangga kita sakinah, pastikan bantu anak menentukan jodoh. Jelas ya? Suami supaya istri tenang, bahagia. Dua, Pak, ya, jangan pernah selingkuh, duitnya tidak putus. Pada ibu, supaya suami ibu bahagia, dua saja, jangan cerai. Yang kedua, ibu tetap cantik. Kalau tak bisa cantik, yang penting badan jangan bau. Itu saja. Yang terakhir, ayo kita gunakan media sosial secara bersama-sama. Demikian, sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi